ajak teman-teman untuk kita baca bersama-sama. Yang menjadi perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Baik, 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Karena Allah adalah kasih. Jadi, identitas Allah itu adalah kasih, seperti yang ditulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 16. Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa baca. Jadi kesimpulannya, Allah itu adalah kasih. Di dalam kasih pasti ada keadilan. Dan pertama kali Allah menunjukkan keadilannya ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 16. Pertama kali Tuhan Allah menunjukkan keadilannya. Nah, di dalam kejadian ini Allah menunjukkan keadilannya bagi manusia karena manusia melakukan pelanggaran. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan apa akibat manusia jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, akibat dari dosa adalah 1. Manusia menjadi merasakan sakit di dalam tubuhnya. Ada rasa sakit di dalam tubuhnya. Dalam hal ini kita lihat bahwa Hawa ketika ia melahirkan, dia kesakitan. Jadi yang pertama, tubuh kita tidak imun terhadap rasa sakit. Sama seperti sekarang, kita tidak imun terhadap sakit penyakit. Bahkan ada orang yang meninggal karena penyakit. Kita tidak kebal terhadap penyakit. Kenapa teman-teman? Karena pada waktu dulu, pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah menyatakan bahwa tubuh kita tidak akan imun lagi terhadap penyakit karena dosa. Dan yang kedua, akibat dari dosa ialah alam tidak bersahabat dengan kita. Dalam hal ini kita lihat bahwa Adam harus bersusah payah mencari rezekinya atau mencari makanan. Padahal sebelumnya Allah hanya memerintahkan untuk memelihara dan mengusahakan taman itu dalam sebuah keadaan yang baik. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 5 dikatakan tidak ada semak duri, tetapi di sini dikatakan semak duri dan rumput duri dan rumput duri akan dihasilkan. Jadi tumbuhan pengganggu mulai tumbuh, tanah mulai susah diusahakan. Itulah akibat dosa. Itulah manusia harus bersusah payah karena alam tidak bersahabat dengan kita. Itulah akibatnya. Jadi mari kita bersama-sama, jangan kita bermain di dalam dosa. Jangan kita senang melakukan pelanggaran atau dosa-dosa seperti yang ditulis dalam Galatia 6 ayat 7. Ininya Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itulah hukum tuai. Itulah hukum tabur tuai. Kalau kita seringkali melakukan dosa, maka kita akan menuai hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran, maka Tuhan Allah ada di pihak kita. Itulah akibatnya jika kita melanggar firman Tuhan.
maka kita akan mendapat akibat-akibat yang buruk. Ada akibat-akibat dari dosa-dosa yang kita perbuat, sama seperti Adam dan Hawa. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama belajar untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup benar. Mari kita pikirkan hal yang baik dalam pikiran kita, di dalam tindakan kita, di dalam perkataan dan perbuatan kita, supaya kita bisa menuai yang baik, bukan menuai yang buruk. Karena Tuhan Allah kita tidak bisa dipermainkan. Walaupun Dia penuh kasih, ingat, Allah kita adalah Allah yang adil. Di dalam kasih-Nya ada keadilan Allah. Jadi mari kita hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama kita. Amin untuk semua Tuhan.